Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Namin Abi Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Iya, teman-teman sudah ngelihat prolog dari video saya? Kalau belum silahkan, lihat dulu. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana kita membangun visi keluarga. Sekali lagi teman-teman, jangan coba-coba mendidik anak. Jangan coba-coba membesarkan anak tanpa sebuah visi yang jelas. Dalam organisasi saja, dalam menjalankan program-programnya itu ada visi dan misi, ada tujuan. Di dunia pendidikan ada visi dan misi, di perguruan tinggi ada visi dan misi. Bahkan dalam akreditasi perguruan tinggi dan sekolah, visi dan misi adalah hal yang selalu ditanyakan oleh para asesor. Masa sih kita punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu bagaimana kita mendidik anak yang telah Allah amanahkan ini dengan sebaik-baiknya. Allah anugerahkan anak-anak yang cantik dan soleha, anak-anak yang ganteng dan soleh terhadap diri kita, masa kita sia-siakan begitu saja dengan asal mendidik? Kita masukkan ke sekolah-sekolah yang elit, kita masukkan ke sekolah-sekolah agama, tanpa didukung dengan visi keluarga yang bagus. Visi keluarga ini teman-teman, itu tidak boleh hanya dibangun oleh ayah, ibu, atau suami saja atau istri saja. Visi keluarga ini teman-teman semua harus dibangun bersama, yaitu antara suami dan istri. Suami dan istri harus punya kesepakatan tentang visi keluarga. Kalau enggak, akan gagal. Contoh gini, ketika saya membesarkan putra-putri saya hidup tanpa gadget, TV, dan bioskop. Bayangin, kalau seandainya istri saya selalu punya rasa kasihan kepada anak-anak saya, akhirnya yang terjadi apa? Di satu sisi saya berusaha untuk mendidik anak saya tanpa gadget, TV, dan bioskop, sementara istri saya kasihan. Yang terjadi apa? Maka nggak akan berhasil. Oleh sebab itu, setelah nonton video ini, saya berharap teman-teman langsung suami dan istri duduk bersama untuk membuat bagaimana visi keluarga. Visi keluarga tentu tidak variabel yang ribet-ribet. Contoh yang simpel saja, variabelnya misalkan, pokoknya saya ingin punya anak yang punya akhlak baik. Dia harus punya bidang profesional, satu bidang aja. Misalkan dia jadi dokter, atau dia jadi seorang komikus, tapi komikus Islam misalkan. Misalkan 3 aja variabelnya deh. Soleh atau berakhlak baik, kemudian dia punya kemampuan di potensi terbaiknya, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga dia punya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Syukur-syukur dia bisa menghafal Al-Quran. 3 variabel ini. Oke, kalau begitu, untuk melahirkan anak-anak yang soleh, untuk melahirkan anak-anak yang berakhlak, gimana caranya? Nah, ini mulai nanti ke misi ya, kemudian ada indikator-indikatornya. Untuk melahirkan anak yang ke depan dia harus kita jadikan seorang dokter atau menjadi seorang profesional di bidang tertentu, maka sejak kecil harus kita apakan anak ini. Dan yang ketiga, misalkan kita ingin melahirkan anak-anak yang generasi punya kemampuan baca Quran yang bagus atau menjadi penghafal Quran, itu tentu lebih baik, gimana caranya? Nah, kalau kita sudah menentukan 3 variabel visi keluarga kita, maka langkah selanjutnya adalah kita berusaha bersama-sama untuk merealisasikan visi ini dalam keluarga. Contoh satu dulu ya. Kalau kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, maka berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjadikan diri kita sebagai ayah dan ibu yang soleh, sebagai umi dan abi yang soleh, sebagai papa dan mama yang soleh. Nah, untuk menjadi papa, mama, menjadi ayah, menjadi menjadi bunda misalkan, menjadi umi dan abi yang soleh, gimana caranya? Caranya misalkan
Kita bisa ikut kajian, bisa ikut halaqah, bisa ikut liko, atau apapun namanya itu. Yang jelas kita harus mensolehkan diri sebelum kita mendidik anak-anak menjadi soleh. Berikutnya apa? Kita harus bergaul tentu bukan hanya hadir di halaqah, bukan hanya hadir di kajian, bukan hanya hadir di liko, tapi kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha agar kita terbawa pada sebuah suasana yang baik. Kenapa? Karena ini berefek nanti misalkan kita bermain bersama teman-teman kita, kita bawa anak kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang nggak soleh, misalkan kita sudah membiasakan anak kita nih, salah satu indikator dari soleh atau soleha ini adalah dia berhijab syar'i sejak kecil. Kemudian kita sering bawa tuh ke acara teman-teman kita, ngelihat tuh anak-anak kita, kok itu anak bunda ini, anak papa ini pakaiannya tuh seksi-seksi sejak kecil gitu kan. Nanti justru ini kemudian kita akan menjadi bertolak belakang, akan menjadi sesuatu yang berat untuk kita realisasikan dalam mendidik anak. Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Walaupun anak-anak kalau sudah terbina dengan baik sejak kecil, insya Allah akan mudah. Nah, teman-teman coba pikirkan, visi keluarga apa yang akan teman-teman bangun untuk keluarga teman-teman sendiri. Lagi-lagi, sekali lagi saya ingin katakan adalah, jangan coba-coba mendidik anak. Mendidik anak perlu perjuangan yang luar biasa. Kalau kita begitu serius untuk menjadi seorang sarjana, master atau doktor dengan belajar yang sungguh-sungguh, dengan mengerjakan skripsi, kemudian tesis disertasi, kenapa kita nggak sungguh-sungguh belajar tentang ilmu pengasuhan yang penting ini? Kita kenapa nggak sungguh-sungguh membuat anak kita menjadi baik? Apalagi ayah bunda semua, di era digital ini tantangan kita begitu berat. Tantangan kita begitu berat. Nah, silakan teman-teman buat visi keluarga. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuatnya dan merealisasikannya. Sampai ketemu nanti di sesi sharing parenting berikutnya. Terima kasih. Saya Namin Abimul Solihin, founder motivator pendidikan.com, ayah 4 anak tanpa gadget. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Jika ada kritik dan saran, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.